Halo Indonesia, kita kembali lagi setelah tadi kita melakukan break isoma sekitar kurang lebih 1 jam dari waktu di area Lombok 11.20 sampai 12.20. Kita sudah bersiap untuk segera memulai jalannya race pertama di hari Sabtu ini, yaitu adalah National Sport 150cc, yang dimana tadi pagi sudah kita lakukan ataupun kita laksanakan juga untuk sesi dari qualifying. Jadi teman-teman semuanya, kembali lagi silakan merapat bersama dengan kami di channel YouTube-nya dari Mandalika Racing Series. Dan inilah dia, harap dimaksimalkan semuanya teman-teman. Kita bisa menyaksikan sesaat lagi. Dan tim mekanik dan juga manajer head mekanik juga sudah bersiap menyambut bagi para seluruh pebalap-pebalap dari masing-masing gridnya di sini. Safety car steady di posisinya masing-masing di sana. Dan sebelum ini kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk sponsor-sponsor yang memeluk rangkaian acara dari Pertamina Mandalika Racing Series. Silakan Dik. Ya, kita mengucapkan banyak terima kasih untuk Pertamina, dan kita banyak mengucapkan terima kasih juga untuk Pirelli. Banyak terima kasih untuk Yamaha, dan terima kasih banyak juga untuk RCB. Dan terima kasih banyak juga untuk Yuma Racing. Terima kasih juga pastinya untuk Honda. Terima kasih juga untuk GS Astra. Terima kasih untuk Carglass Helmet. Terima kasih untuk Arai Helmet, MFZ Wheels. Terima kasih juga UltiX, kami ucapkan terima kasih. Dan Respiro, terima kasih. Dan selanjutnya kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Semco Wheels. Terima kasih banyak juga untuk Piccoli Oil. Dan terima kasih banyak ke Narmada Mineral Water. Dan terima kasih banyak untuk RK Chain. Dan last but not least, terima kasih banyak untuk MS Glow for Men. Yap, itulah dia teman-teman semuanya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas supportnya dari IMI Pusat, IMI Provinsi NTB, Injourney, dan Wonderful Indonesia, dan juga Kemenpar. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan juga pastinya kami mengucapkan terima kasih juga bagi para seluruh penonton yang setia bersama dengan kami di live streaming. Dan inilah dia, lihat keseruan bagaimana untuk bisa menyambut para pebalap-pebalap untuk bisa menempati gridnya masing-masing dari hasil qualifying yang amat sangat menarik. Perlu kita bahas sesaat lagi. Kita akan segera melihat dari standing ataupun table dari masing-masing gridnya bagi para seluruh pebalap-pebalap ini teman-teman. Nampaknya cuaca yang bisa dibilang cukup, yang menyaksikan event ini dengan sangat wise, sangat dewasa, dan sangat luar biasa. Dan bagi para seluruh teman-teman semuanya, bagi para seluruh masyarakat di area NTB ataupun Provinsi NTB, lebih tepatnya Lombok, Mandalika, Mataram, dan yang lain-lainnya yang ingin datang menghampiri nonton secara langsung, kami persilakan. Tidak dipungut biaya, secara gratis. Silakan teman-teman berkesempatan mendapatkan merchandise pada saat nantinya di sesi games di area tribun di sana. Dan juga di siang hari kita juga memiliki sesi pit walk bagi para seluruh penonton yang ingin berpartisipasi masuk ke dalam pit untuk bisa melihat bagaimana ranah tamah dan juga kesenyuman dan juga mencari pebalap-pebalap idola teman-teman semuanya. Kami persilakan. Karena kenapa? Di sesi jam 12 siang ataupun sebelum jam 12 siang kita memberikan kesempatan untuk sesi pit walk untuk hari Minggu besok sekitar kurang lebih 40 sampai 50 menit ke depan. Silakan teman-teman, jangan ragu, tidak perlu sungkan. Kami akan menyambut teman-teman semuanya untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Dan terlihat di tribun utama kita sepertinya ada beberapa penonton ya. Mungkin kita sapa dulu di sini, Alex. Halo para penonton di sana, pastinya sudah makan siang juga dan mereka memiliki pebalap-pebalap idola. Nampaknya seperti tahun lalu banyak juga fans-fansnya dari Arai dan ada fans-fansnya dari Aldias dan juga yang lain-lainnya. Mereka mengerti balap, bukan hanya ingin killing time saja, tapi memang betul. Mereka tahu nih apa yang mereka tonton, apa yang mereka geluti dan sukai pastinya. Dan inilah dia live streaming kita dari teman-teman semuanya, memberikan yang terbaik dari Pride Organizer untuk teman-teman semuanya. Terus berbenah diri, terus melakukan improvement, di mana ada 12 titik kamera yang steady untuk teman-teman semuanya saksikan bersama-sama. Dan inilah dia engine off untuk teman-teman semuanya bagi para seluruh pebalap di sini berstatus engine off ataupun mesin mati. Mereka melakukan foto sesi bersama dengan mungkin manajer, director, tim, dan yang lain-lainnya. Dan mereka pastinya berdoa secara baik kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberikan jalannya balapan sukses dan tanpa kekurangan suatu apapun. Intinya keselamatan yang nomor satu. Sportivitas tetap dijunjung tinggi. Good luck untuk semua riders, all riders, good luck.
kita akan menyaksikan kelas yang bergengsi yang akan membuka di siang hari ini untuk teman-teman semuanya dari National Sport 250cc, National Sport 250cc, di mana regulasi terbaru mengikuti ARRC, dan ini ada Area Agaska sepertinya. Yes. Ya, untuk Yamaha mereka akan menggunakan Yamaha R3 ya. R3 betul, Yes. risetan Untuk terbaru. CB, mereka menggunakan CB RPM 300. tertahan di 12.500 seperti Honda CBR, Yap. dan juga mungkin masih menggunakan R25. Ada beberapa peserta-peserta di sana, dan kita bisa melihat situasi dan kondisi mereka saling terus memberikan dukungan. Head mekanik, dan juga helper dan yang lain-lainnya tetap mengelap ya. Harus. Halo, ini dia lambaian tangan yang terbaik. Salah satu peserta kita, Chandra Hermawan, jagoanku juga di Nomor sini. 8 di sini. Wow, dengan tim terbaiknya Aditama NHK RBT, support terus. Salah satu dari tim kita akan melihat dengan baik. Oke. Nah, tim owner di sana. Yes, betul sekali, tim owner. Dan kita melihat mereka. Bapak Wahyu juga dari Yamaha Indonesia. Selamat bergabung. Saya mendapatkan informasi baru saja landing di negara tercinta pastinya, di Indonesia di sore hari kemarin. Ya, jadi sekali. benar-benar tepat bisa bergabung bersama dengan kami di sini. Dan nomor 27, lihat di sini 27, Andi Farid Isdihar ataupun Andi Gilang, rajanya 250 tahun Ini dia. 2024. Apakah bisa melakukan start dengan baiknya? Karena dia harus mendapatkan start ataupun gridnya di urutan yang ketiga. Cukup baik. Iya, benar cukup sekali. Baik banget Ya. untuk Andi Farid. Bisa Dan- mendapatkan keuntungan juga di tikon pertama. Betul. Mungkin dia bisa mengambil dari dalam ataupun luar. Iya, benar sekali. Tergantung strategi teknik dari masing-masing pembalap. Pastinya jam terbang Andi Gilang bisa dibilang cukup tinggi. Pernah ikut juga Moto3, Iya, benar. Moto3 dan juga Moto2 bahkan. Moto2 ARRC, dan juga kita bisa melihat memang pengalaman akan membayar semuanya di sini. Kita akan saksikan teman-teman semuanya. Saya tidak melihat grid yang berada di urutan Ya, ke-7. ada pembalap yang missing di situ. Wilman Hammer, kemana kegerangan dirinya? Terlihat satu. Bisa dilihat di datanya, dia nampaknya ada di pit. Yes, masih berstatus pit, ada bertuliskan P di sana, masih di dalam pit, belum keluar. Apakah ada mechanical problem dari motor yang dia gunakan ataukah dari dirinya sendiri? Kita akan tunggu. Track clear, semua helper di sana harus meninggalkan, Kita berstatus akan memasuki engine warm on. up lap ya. Yes, warm up lap, 1 lap saja. Lihat safety car di sana juga cukup sibuk sepertinya, teman-teman. Changing driver sepertinya. Ya, benar sekali. Oke, mereka sudah dilepas untuk melakukan warm up. Inilah dia teman-teman semuanya. Teman-teman akan bisa melihat bagaimana persiapan dari masing-masing para pebalap-pebalap kita yang mungkin bertanya, berapa lap Bro Rio, berapa lap Bro Alex. Ini untuk race pertama dari National Sport 250cc. Kita akan mainkan berapa lap Rio? 10 total putaran untuk di kelas kali ini. Kurang lebih dikalkulasikan 15 menit ke depan lah ya. Benar sekali. Kalau dihitung 1 menit ya 40-an, 1 menit 50-an kalian, atau 2 menit bisa dikalikan dengan 10. Yes, betul. Mungkin kurang lebih 15 sampai 16 menit. Ya, Yes. benar sekali. Ini dia teman-teman semuanya, berjumlah 32 Pembalap. partisipan ya, ataupun para pebalap. Dan inilah dia teman-teman sedikit track info untuk teman-teman semuanya. Kita menghelatkan di Lombok pastinya, di Indonesia, Mandalika, dan kita akan sedikit membahas mengenai track info dari karakter Mandalika, Pertamina Mandalika International Circuit. Kita memiliki 17 tikungan. Ya, benar sekali. Dan inilah dia National Championship kita di tahun 2024. Ada Andi Gilang ya, dan runner up dan juga posisi yang ketiga. Ada tikungan ke kanan, ada 11, kiri ada 6, total berarti 17. Dan inilah dia spot-spot terbaik untuk melakukan overtake sepertinya ya. T3, T4 tadi sudah diwarna merahkan, dan kita akan melihat di sini. Dan kita menuju ke sektor 1 dari berapa ke berapa Rio? Sektor 1 dari 4 sektor. Dan kita memiliki sektor 2 menuju ke sektor yang ketiga. Ini tertunjuk dari tikungan ke-10 sampai tikungan ke-12. Hanya 3 tikungan saja sebelum masuk ke sektor terakhir. Ada 5 tikungan di situ. Masuk ke tikungan ke-16. Tikungan yang paling paling tricky, dan this is the most demanding braking point ya. Ada di tikungan pertama, ada tikungan kalau nggak salah tikungan ke-13 dan tikungan ke-10. Betul. Nah, itu Ini dia overtaking hotspotnya ada 3 titik. Iya, benar sekali. 4 titik, sorry. Dan 2 titik sekaligus di sektor yang terakhir. Betul. Tikungan 16 dan tikungan Sektor yang ke-17. berdekatan ya. Benar sekali. Jadi teman-teman semuanya, mereka sudah menyelesaikan warm up dari total tadi 17 tikungan. Mereka sudah di last corner, sekarang menuju ke gridnya masing-masing kembali. Dan kita akan segera melihat jalannya balapan. Pastinya Area Agaska akan
memiliki tantangan tersendiri karena dia adalah sebagai pebalap tuan rumah berasal dari NTB Lombok. Dia akan mempertahankan dominasinya dan pondasinya di posisi yang pertama. Ya, benar Kita akan sekali. tunggu di sini ada nama-nama besar juga seperti Gupita Kresna yang harus start di posisi yang ke-10 dan kita menunggu beberapa motor lagi akan bersiap di gridnya masing-masing. Silakan Rio. Ya, ini dia the race of the National Sport 250cc. The first class, the first race to be. We got 10 laps to go. The red flag is out. It is going to be the lights for the start of the race. And we are seeing the gas is going to be at the limit of the RPM. The light is counting down. And here we go. The race of National Sport 250cc has started. 9 laps to go. Going towards the first one. The first that is here, Arey Agaska Dibani Laksana is going to be starting at the race, reading out towards the 10-1. We got Chandra Ha, number 8, following up on the second place. Chandra is playing 7th here, and we got someone that is Murobil Fatoni. Robi Sakera up into the 3rd place of this race. We're going to the second sector of this race. What is going to happen about this race? We're going to the second sector now. Sektor ketiga, para pemirsa, jangan lupa untuk kalian memberikan semangat, kalian mendukung driver favorit kalian untuk memberikan yang terbaik di round kali ini. Memasuki sektor selanjutnya, blind crash menunggu. Apa akan terjadi significant move di sini atau tidak sama sekali, Bung Alex? Dan kita bisa melihat di sini teman-teman semuanya setengah perjalanan dari mereka sudah berjalan, di mana start yang sangat baik, tidak ada mistake dari keseluruhan dan terlihat one and only menggunakan livery berwarna merah, putih dan birunya Honda di sana. Dan kali ini hampir saja melakukan overtake. Chandra Hermawan, Arey masih begitu kuat dan tenang berada di urutan pertamanya untuk bisa menjadi rajanya di lap pertama kita kali ini. Dan terlihat di sektor yang pertama dan juga sektor yang kedua nampaknya menjadi yang tercepat, yaitu adalah Andi Gilang bahkan menjadi sektor yang tercepat yang kedua. Dan terlihat di sini dua pebalap sudah meninggalkan para kawanan yang berada di belakangnya dan dia tidak mempedulikan bahwa berada di belakang pressure yang sangat kuat. Andi membawa rombongan pasukan Garputala dari kepakan Honda di sini. Namun dua pasukan Garputala overtake side by side terjadi di sini hadirin sekalian. Namun dengan power yang sangat maksimal, masih melakukan defense yang sangat baik. Inilah dia tikungan krusial dari Mandalika, Rio. Ya, luar biasa sekali. Chandra Ha is making a move, moving to the P1 of this race of the National Sport 250cc. Luar biasa sekali. Chandra Ha without wasting any more time, tanpa membuang-buang waktu langsung melakukan pergerakan, memajukan posisinya ke posisi yang pertama. Arey Agaska harus berjuang keras. He's going for the slipstream. He's gonna go for the P1 towards the 10-1 of this race. Memasuki tikungan pertama cepat sekali dibanding Arey Agaska dibanding Laksana di sini. Tikungan pertama cepat sekali Arey Agaska memasuki posisi pertama and then make a gap in front of the Chandra Hermawan. Chandra Hermawan harus sedikit berhati-hati seperti yang Bung Alex mention tadi. Nampaknya Arey Agaska tidak perlu untuk membuang-buang waktu, tapi sekarang giliran kedua adalah Chandra Hermawan. Chandra Hermawan sebenarnya tidak perlu untuk langsung fight back karena coba dilihat mereka melakukan battle dan pembalap di belakang mereka sudah mulai mengejar. Di sini ada pembalap yang terjatuh. Sepertinya itu adalah Herjun. Herjun, ya benar sekali. Yes. Tim barunya MS Glow Foreman. Debutnya bersama MS Glow Foreman dan dia tidak bisa melakukan jalannya balapan kembali dan kita kali ini melihat. Oke, inilah dia masih dengan formasi yang sama bergulat dengan Chandra Hermawan. Arey Agaska harus bisa bagaimana bisa melepaskan perangkap dari Chandra Hermawan yang benar-benar mendapatkan settingan terbaik dari motor dan juga timnya di sini. Bahwa di sinilah dia sang penantang serius dari Arey Agaska. Chandra Hermawan melihat sedikit ke belakang bagaimana gap ataupun jarak dari mereka. Andi Farid Isdiar masih agak sedikit sulit untuk bisa melepaskan perangkap dari Robi Sakera dan juga ada Rera tua keladi di sini teman-teman semuanya menunjukkan taringnya dan juga sang keponakannya Joshua Mbeu tepat berada di belakangnya. Inilah dia situasional dari tim ART, pastinya ada ayahanda dari Vedega Pratama. Ini dia Mono dan kali ini kita lihat ini dia Alex masuk lagi Chandra Hermawan lap breaking towards the 10-16 but replying down the inside with the switchback maneuver seorang Arey Agaska menuju ke tikungan ke-17. Sudah ada battle yang sangat-sangat menghibur para penonton semua di sini. Ribuan penonton menyaksikan dan menantikan momen ini untuk terjadi dan sudah diberikan langsung oleh kedua pembalap yang menjadi pembalap yang luar biasa di tanah air kita tercinta Indonesia. Ini dia. Adegannya kembali diulang seperti tadi. Chandra Hermawan harus fight kembali di straight kita kali ini dengan cara slipstreaming dan kali ini overtake. Ini dia Murobil Fatoni menjadi pebalap yang tercepat dengan waktunya 1 menit 51.454. Berbeda dengan hal yang lainnya yang paling dekat dengan jaraknya yaitu adalah Arey Agaska. Iya.
Benar sekali, kita sekarang memasuki sektor yang kedua. Tidak lama menuju sektor yang ketiga. Sektor yang kedua ini lumayan krusial. Mereka akan build up, mencoba untuk mendekatkan posisi mereka ke posisi yang depan. Ada Murobil di posisi Tony di sana, mencoba untuk mendekatkan posisi kepada seorang Andi Gilang. Kita akan melihat apakah akan terjadi pola defense dari seorang P3 from the attack of the Murobil Fatoni atau seorang Robi Sakera di sini lagi dan lagi. Chandra Ha for the late breaking technique. Chandra Ha goes through the inside. Chandra Ha, Aray Agasta with a good defense. Defense yang luar biasa sekali, pertahanan yang sangat baik menuju sektor yang selanjutnya, Bung Alex. Dan terlihat memang Aray sudah mengetahui bagaimana cara permainan Chandra, spot di mana yang paling baik untuk diambil dirinya. Dia tidak ingin melakukan kesalahannya kembali, celah selalu ditutup oleh Aray sepertinya. Namun Chandra berpikir dengan sangat keras, dua ban harus keluar sedikit dari sana dari Aray. Namun Chandra memaksimalkan slipstream yang akan terjadi sesaat lagi pada saat di track lurus ataupun di last corner. Dan terlihat terjadi lagi dan lagi, mereka kembali melakukan overtake yang sangat baik bagi para seluruh pembalap-pembalap kita yang berada di depan kita kali ini, hadirin sekalian. Dan inilah dia, mereka memasuki spot paling terbaik. Chandra Hermawan melakukan jalannya overtaking, dan kali ini belum ada yang mengganggu dua pasukan Garputal yang berada di depan. Andi Gilang digempur habis-habisan, kepakan sayap nampaknya mulai kendur di sini. Murobil Fatoni mulai datang dari belakang, dan inilah dia 7 lap tersisa. Yes, ini dia. Okay, now we're seeing Chandra Ha with the slipstream going for the P1. Is gonna go wheel to wheel until the 10 one of these race menuju tikungan pertama. Ada Andi Gilang di sana mencoba untuk mempertahankan posisi. Wow, ada yang someone is cross. Wow, ini gonna be a yellow flag, tapi kalau mereka lama ini akan jadi red flag untuk race kali ini. Katanya pasukan dari ART kembali lagi menggunakan Honda di sana. Siapakah gerangan? Sayang 1000 sayang. Dan inilah dia Irfan Ardiansyah yang menggunakan Honda CBR 250 RR. Jadi yang tercepat menggeser dari mobil Tony. Dan kali ini lagi dan lagi drama terjadi, hampir sama terjadi. Dua dari yellow flag terus dikibarkan, menandakan area tersebut amat sangat berbahaya. Kali ini side by side, posisi ketiga mulai terancam. Kali ini dari Andi Gilang harus tergeser di posisi keempat. Siapa gerangan yang berada di urutan ketiga kali ini? Sepertinya lagi-lagi Chandra dan juga area Agaska. Benar sekali, yang Chandra Agaska membuat kita bernapas lega di sini. Dan inilah dia, menurut dari Rio, siapa yang layak untuk jadi nantinya menjadi terbaik yang pertama. Dua-duanya they're giving their best. Dua-duanya they're pushing the bike to the absolute limit, mencoba untuk membangun sebuah momentum, mendapatkan posisi pertama. Tapi lagi-lagi dan lagi, kalau mereka tetap terang-terangan bertarung seperti ini, mereka hanya akan mengulur waktu untuk yang di belakang mereka untuk datang ke depan. Itu dia, semakin dekat posisinya. So we're still waiting. Sangat tegang tadi penontonnya ada di tim mereka sendiri. Dan Chandra Ha is making a significant move. Tapi Aray Agasta coming out with the defense. Itu dia, nice defense dari Aray sejauh ini. Tapi lama perlahan pastinya defense itu akan bisa tergedor untuk bagi para seluruh Chandra Hermawan sepertinya. Lihat posisi 3, 4, dan 5. Rombongan yang lain coming from behind, datang dari belakang untuk bisa memberikan pressure yang sangat dinanti-nantikan. 7 laps lagi, 7 laps to go, akan memberikan yang terbaik. Oh no, 6 lap lagi. Chandra Hermawan, inilah dia, akan menjadi pembuktian. Hanya difference time-nya 0.073 detik saja. Kita akan melihat, memasuki era pertama ataupun tikungan pertama. Andi Gilang berhasil mendapatkan posisi 3, tapi diambil lagi overtake di sana oleh para kawanan-kawanan di belakangnya, yaitu adalah Murobil Fatoni dan juga Irfan Ardiansyah dan juga Jordan Johan ataupun Jordan Richard Joshua Mbeo, teman-teman semuanya. Andi Gilang keep going strong on the P3 with the Honda CBR 250, holding at a place on the third place, defending at the play from the attack of Irfan Ardiansyah. Then we're now seeing the two dominant rider, dua pembalap yang paling dominan, dua pembalap yang paling merajalela di sini menuju ke tikungan 6, 7, 8, 9. Sekarang tikungan 10 sekarang biar Ten harus hati-hati. Sudah ada gravel trap di situ. Mereka harus bisa mempertahankan breaking the bike. They go side by side. Aray Agasta mencoba untuk fight back dan dia mencoba untuk fight back dalam hati-hati gravel trap dan semakin dekat nampaknya pembalap dari belakang Bung Alex. Betul. Mereka harus memperhatikan dari gravel trap di sana di tikungan 10 yang mungkin pada saat di tahun 2024 jalan saya begitu mulus di run off tersebut. Namun kali ini saya harus benar-benar menahan gas saya di area tersebut. Dan kali ini Aray agak sedikit mengendurkan dari pressure-nya untuk Chandra Hermawan. Apakah ini adalah sebuah nafas yang diberikan oleh Chandra Hermawan untuk Aray Agaska ataupun kebalikannya? Kita melihat di sini yang terbaik lagi. Inilah dia, 2 tikungan terakhir Mandalika International Circuit masuk dalam, Chandra Hermawan,
Aduh sayang, beribu sayang. Dia nampaknya tidak melihat bahwa Are berada di dalam sehingga posisinya dan juga gripnya hilang dari motornya. Ini dia Bung Alex yang saya katakan tadi. So kalau sudah seperti ini hanya akan membuat Araya Gaska akan semakin jauh di depan, dan Andy Gilang struggling to defend the position from the slipstream of the Johannes Richard Joshua Mbeo. Joshua Mbeo sudah masuk di sana. We get the NTB rider, and malah kita bisa melihat Omnya sendiri menjaga barisan ini paling belakang. Ray Ratu Kore. Mantap sekali. Inilah dia kakak Ray. Inilah dia Omnya akan membuktikan saya belum habis. Saya tidak ingin kalah dengan para pembalap-pembalap muda di sini, karena setengah perjalanan dari total 10 lap sudah kita tuntaskan, Ryu. Dan kali ini terlihat dengan sangat jelas bahwa di barisan kedua seperti urutan 3, 4, dan 5 kali ini Andi, sampai yang ketujuh, Andi Gilang mulai kewalahan, dan juga para pembalap-pembalap lainnya memiliki chance yang sama seperti Irfan Ardiansyah yang menggunakan motor. Andi Gilang being aggressive here. Andi Gilang got down the inside on the Sen masuk lagi, sekali lagi dibuka oleh keponakannya, ditutup oleh pamannya di sini di bagian belakang. Andi Gilang akan mempertahankan manuver dari seorang yang di belakangnya, tetap dengan Honda versus Honda going on the P4 here. Nomor 18 di sana, 16 maksudnya ada Irfan Ardiansyah. Really aggressive on his rider with the same bike, memasuki tikungan kanan, masih dengan Joshua Mbeo mempertahankan posisi ketiga dari kejaran seorang Ardiansyah di sini, memasuki tikungan terakhir. Bung Alex, apa yang akan terjadi? Dan inilah dia terlihat bahwa dari total 7 pembalap yang memiliki chance yang sama naik ke atas podium. Nice overtake dari Mbeo tidak melihat sisi kanannya sehingga harus didorong agak sedikit keluar. Irfan Ardiansyah got the third position, dan kita kali ini melihat bersama-sama bahwa Andi Gilang mulai diapit kembali. Apa gerangan yang terjadi oleh Andi Gilang tidak terlalu mencolok di lap pertama kali ini. Sekali Joshua Mbeo. Joshua Mbeo nampaknya memiliki performance yang sangat baik di track lurus. Terlihat tikungan begitu unggul Honda di sini. Andi Gilang melebar sepertinya Mbeo. Terlihat dua pasukan Honda masuk menggeser dari Mbeo di sana. Ya, lagi-lagi dogfight antara posisi 3, 4, 5, 6, 7 di sini. We got 3 Yamaha and 2 Hondas that leads by the 3 Hondas in front of the group. Ada seorang yang mencoba untuk fight di sana. Kedua pembalap Ray Ratu Kore bersama dengan Joshua Mbeo. Di sisi lain ada satu pembalap seperti nampaknya Robil Vitoni. Roby Sakera. Yes, he's come up as the championship contender. Dia sudah di posisi ini ketiga dari urutan grup ini. Betul. Robil Fatoni atau Roby Sakera akan memasuki top 3. Dia mencoba untuk hard break, and then he's got on 3. Amazing job by Roby Sakera. But then sadly Andi Gilang bersama dengan Ardiansyah mendapatkan posisi yang menjadi advantage dari mereka, Bung Alex. Dan please notice Ray Ratu Kore, karena saya mempercayai bahwa dia akan membawakan kejutan untuk 4 laps di depan sana, bahwa terlihat mereka saling silih berganti antara Andi Gilang, Irfan Ardiansyah, Robil Vitoni, dan juga ada Joshua Mbeo dan juga Ray Ratu Kore. Ini yang amat sangat menarik. Kita meninggalkan dominasi dari Araya Gaska di Bani Laksana yang memiliki gap 2.5 detik, dan kita kali ini akan sangat panas perebutannya dari posisi kedua. Side by side saling berjejer, dibuang saja Joshua Mbeo dan juga Roby Sakera amat sangat cerdik untuk bisa mendapatkan posisi ketiga kali ini. Iya, kembali di tikungan terakhir lagi, Bung Alex. Kita akan melihat di sini Andi Gilang need to send it a little bit wobbling on the bike, but going fine with the Roby Sakera's bike. Kita masuk lagi ke tikungan yang pertama di lap yang selanjutnya, lap yang ketujuh. 3 lap tersisa. Ladies and gentlemen, this is the 3 last lap of the Nationals Pro 250cc race 1. We're seeing Joshua Mbeo defending it from Roby Sakera. Roby Sakera is being aggressive for the second sector. Now down the inside. Baik sekali Roby Sakera berhasil mendapatkan posisi ke depan. Roby again, tapi tidak apa-apa, Bung Alex. Kita melihat di sini Andi Gilang, apakah dia bisa mendefend posisi ketiga sampai ini akhir? Dia cerdiknya Andi Gilang di lap terakhir. Dia selalu melakukan formasi meninggalkan sekebon di sana, dan terlihat Andi Gilang berusaha untuk bisa memberikan kali ini posisi pertama dan posisi kedua. Andi Gilang Muhammad Robil Vitoni masih fokus untuk bisa menggeser rekannya, ataupun lebih tepatnya pesaing dari satu STPM yang sama dari Yamaha, dan kali ini Ray Ratu Kore dan juga ponakannya di sana, dan Ardiansyah. Ray Ratu Kore hati-hati.
terlihat saya namun nice control, good save dari Rei Ratu Kore, memberikan sedikit gestur tahan, jangan terlalu pressure di area tersebut, bahaya nanti kita bisa jambu. Ya benar sekali. Pembicaraan ataupun dialog mereka dari balik helm ya. Ya Robby Sakira juga nampak dewasa di sana, mencoba untuk tidak terlalu agresif. Nah, terlihat kalau mereka memaksakan tadi akan terjadi crash, bahkan bisa lebih dari 3 pembalap. Like domino mungkin bisa. Terjatuh lagi. Sayang salah satu pasukan Honda pastinya menggunakan motornya di sana. Wow, sehingga nampaknya terlihat Honda hanya tersisa sekian saja dari cukup banyak yang berpartisipasi di kelas ini, dan kali ini nampaknya terlihat 3 laps tersisa. Ada 2 pembalap Honda yang memimpin dari barisan-barisan pasukan-pasukan Yamaha yang berada di urutan 3, 4 bahkan sampai yang ke-7 di belakang sana. Inilah dia 2 laps lagi. Andi Gilang tidak dikasih kenyamanannya dari Irfan Ardiansyah, di mana trek lurus memaksimalkan slipstreaming, overtaking. Andi Gilang belum mendapatkan tempatnya. Bloknya yang sangat baik dari Irfan Ardiansyah. Inilah dia salah satu kompetitor yang terbaik di tahun 2024. Mereka selalu bersaing walaupun menggunakan tim yang sama dengan ini dia Rei Ratu Kore. Itulah dia, dan kita akan menunggu di sini. Dan Rei Ratu Kore begitu cerdik di trek-trek ataupun di spot-spot yang bisa dibilang mungkin bagi para seluruh pembalap lain tidak tepat untuk melakukan overtake, namun dilakukan overtake oleh sang senior kita di sini. Ya, luar biasa sekali. So everyone, it is 2 laps to go. 2 lap tersisa menyisakan 4-5 pembalap, tapi Robby Sakira agak sedikit jauh dari grupnya. Tapi Robby Sakira masih mendapatkan advantage untuk memperkecil ketertinggalan sebelum fight lagi dengan grup kedua terdepan di race kali ini. 2 lap tersisa. Andi Farid Izdihar is going to defend it from Rei Ratu Kore. Rei Ratu Kore is not going to hold himself to not be aggressive. This is the countdown to the final lap of the race. Melihat memasuki ke sektor yang terakhir, di sana ada cuma untuk ambil seorang Irfan di sana, mencoba untuk memasuki posisi keempat, namun masih ditahan oleh Rei Ratu Kore. Rei Ratu Kore is going to defend it like a lion and push it aggressively to the P3 of this race, Alex. Dan terlihat di sini teman-teman semuanya bahwa Rei benar-benar diapit oleh 2 pembalap Honda kita, dan kali ini nampaknya Rei mengambil dari dalam kembali. Tikungan yang paling krusial di sini, begitu memaksimalkan sedikit dorongan ataupun sedikit Robby Sakira is coming. Robby Sakira is coming, dan terlihat bahwa Irfan Ardiansyah harus berhati-hati juga karena Joshua Mbeo diam-diam menyimpan tenaganya di lap akhir. Dan kali ini this is last lap for National Sport 250cc. Kita lihat. This is the last lap of the National Sport 250cc, ladies and gentlemen. On the race 1, Aray Agaska leads the race really fast, 4 seconds in front of them. 4 detik lebih jauh dari pembalap yang ada di grup yang kedua. Tapi di sini Rei Ratu Kore, pembalap yang sangat dominan sekali di posisi yang kedua, mencoba untuk mempertahankan sebuah posisi di sini. Disusul oleh Andi Gilang dan juga Ardiansyah Irfan. So we're now going to see who's gonna be the winner of this battle of a P2, P3 and P4. Aray Agaska is going to appear in the last sector. Murabil Fitoni is coming. Murabil Fitoni is going to the overtaking maneuver towards the blind cross in front. Murabil Fitoni up into the P5 right now. He's just 2 more positions to the podium of this race. Ini dia Murabil Fitoni mencoba untuk masuk dari dalam. Is going down the inside. Murabil Fitoni for the P4 contender. He's holding it right there. P10 and Rei Ratu Kore defined it right away. Absolutely amazing for the Rei Ratu Kore. Kita memasuki sektor yang terakhir. Terapat sekali 5 pembalap kali ini. Robby Sakira on the P4 of this race. He's holding it 1 more position to the podium. Robby Sakira is doing amazing. Joshua Mbeo is defending it from the another Honda riders, and we got the Irfan Ardiansyah on the P3 currently. Is it going to be Robby Sakira or maybe say it's Ratu Kore on the last sector? Now we're going Aray Agaska appearing to the last corners. Aray Agaska wins it for the National Sport 250. And Joshua Mbeo, he's out from the race in a very final turn. Aray Agaska top 6 right here. He's about to the riders and again. Oh my goodness, what a contact. Robby Sakira survived the cross and he's going to be on the 2nd place or 3rd place for him. Andi Gilang playing it safe and got the 4th place of this race. Amazing one. Itu dia National Sport 250cc race pertama sudah menguras suara kita di studio komentator ini. Kita lihat dampaknya sedikit drama dan terlihat kru dari tim Yamaha
mulai sedikit melakukan sebuah komunikasi discussion is being held there, guys. Everyone, I present to you, that is the National Sport 250cc Race 1 dimenangkan oleh Arai Agaska di Bani Laksana. Di second place ada Andi Gilang dan disusul oleh the one that comes back to the race. Absolutely amazing fight there. Ini masih professional results, kita akan menunggu result endingnya atau fix resultnya. Luar biasa sekali. Kita masih akan menunggu. Dan ini dia, sudah terlihat ternyata ada MC Xiaoqi yang berada di posisi ketiga, Andi Farid Isdihar di posisi kedua. Mungkin, tapi ternyata Roby Sakira sempat finish di sini. Sempat survive tadi menghindari crash atau collision yang terjadi di tikungan ke-17. Sayang beribu sayang. Itu grup kedua merupakan grup yang paling disoroti, yang paling dinanti-nanti untuk terjadi battle menuju ke detik-detik terakhir. Dan pada detik terakhir malah terjadi big collision, a massive cross between the two riders. Dan nampaknya yang terlibat di sana ada Ray Ratu Kore. Namun sebelumnya di tikungan 16 juga ada Joshua Mbeo kalau tidak salah yang low side juga. So the position progression, he starting on the pole sitter dan berakhir juga di posisi pertama. Big congratulations for Arai Agaska, disusul oleh Andi Farid Isdihar di posisi kedua. Luar biasa sekali race kali ini. Masih race pembuka, sudah menyajikan drama-drama yang mungkin highlights-nya akan going all the social media, across the social media, guys. Chandra Ha sayang sekali tadi juga, tapi wah, luar biasa Chandra Ha bisa bangkit sampai posisi keempat. Setelah kalau nggak salah low side crash tadi. Big comeback for Chandra here. Amazing comeback again for Chandra Ha. Luar biasa sekali, guys. Ya, kita sudah akan memasuki Parc Fermé. Saya masih menunggu there's a celebration of the riders and all the mechanics, all the engineer and the whole team also here. Absolutely great race. Nah, ini dia motor dari Arai Agaska yang menjadi juara di race pertama National Sport 250cc. Selebrasi yang nampaknya sesuai ekspektasi ya. Arai Agaska both set of the riders dan disusul oleh pembalap Honda CBR 250 ada Andi Farid Isdihar. Dan di sini mereka mengikuti regulasi dari ARRC dengan spek terbaru tentunya. Sayang sekali tadi, a massive battle, great battle we see on the track. Dan sudah terlihat para pembalap sudah ada di Parc Fermé. Luar biasa sekali Arai Agaska. Dan untuk para pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa tetap di-share karena kita masih akan ada race-race selanjutnya, memberikan yang terbaik tentunya. Dan sudah terlihat rekan kita Alex Tutompul sudah ready di Parc Fermé. Who's gonna be the first person for him to interview? Kita akan melihat dan kita masih menunggu bersama. Oh, is it gonna be the first rider? Nampaknya sudah siap posisi ketiga. Dan oke, mungkin kita masih menunggu. Ada sesi foto dulu di sini. Dimana they celebrate the win, they celebrate the podium, the result that there has been fighting since the free practice qualifying round and now on the race. Amazing race to see as the opening race for the round 1 in Saturday. Masih menunggu di sini, luar biasa sekali. Props to the top 3 rider. Dan yap, kita akan memasuki langsung saja ke Parc Fermé. It is going to be an interview with the top 3 drivers, the top 3 riders here. Ya, masih menunggu.
Oke, langsung saja kita serahkan kepada Balapan yang Bung sangat Alex Sitompul. menakjubkan dari kelas National Sport 250cc. Race yang pertama di hari Sabtu ini yang sangat membuat banyak drama teman-teman semuanya. Dan kali ini kita sudah melihat di situasi dari Park Firm. Dan kita kali ini akan langsung menuju ke atas. No interview, kita akan langsung berjumpa di podium seremoni. Let's go! Ya, itu dia. It is going to be the podium ceremony right after this. So big congratulations for the top 3 finisher. Dan setelah podium ceremony kita akan langsung masuk ke race yang selanjutnya, di mana ada National Sports Junior Sports 150cc under 15. Masif start tadi. Melihat situasi dari track temperature sudah ada di 61 derajat Celcius. Sangat panas sekali sirkuit dengan jarak 4,3 km dengan 17 total tikungan. Dengan temperatur seperti ini tentunya menjadi sebuah tantangan baik dari segi fisik dan juga segi kondisi dari aspal, di mana terlihat beberapa kali ban mereka wobbling atau overheat. Dan ini dia the results. Aray Agaska tops the first race. Di posisi kedua disuruh oleh Andi Farid Isdihar, posisi ketiga M Syirat, dan selanjutnya kalian bisa melihat di sini ada top from 11 to the P19, dimana sayang sekali Reynaldo Ratu Kore tadi bisa terlihat di posisi 17 kalau tidak salah. Sayang sekali, sudah baik sekali tapi malah terjadi collision atau sentuhan bersama dengan pembalap yang satunya, sehingga mereka tidak berhasil mendapatkan waktu posisi yang diinginkan. Padahal sudah baik sekali tadi. Massive performance by Aray Agaska. Dimulai dari qualifying dia mendapatkan posisi top atau pole seat atau pole position. Dan pada akhirnya dia berhasil mempertahankan posisi startnya. Sempat bertarung dengan Chandra Ha, namun Chandra Ha harus low side di tikungan yang ke-16 tadi, sebelum akhirnya bangkit di posisi keempat. Ada Robbie Sakera juga tadi yang sempat fight baik sekali, mencoba untuk mengalah pada tikungan yang ke-10. Ada sedikit massive contact dan wobbling juga, dan sebelum akhirnya dia fight ready untuk berada di podium tadi. Tapi Ratu Kore membuat kontak dengan pembalap yang satunya, membuat dia harus terganggu dan harus mengambil sisi luar dari track. Collision dengan seorang Ratu Kore. Dan ya, sudah bersedia di sini. Saya langsung serahkan langsung kepada Bung Alexander Sitompul. Terima kasih banyak Bro Rio, dan kita akan segera memasuki dari podium seremoni. Dan kita akan langsung menuju ke podium seremoni dari National Sport 250cc. Hadirin sekalian, untuk race yang pertama kita akan langsung panggilkan terbaik yang ketiga, datang dari belakang tanpa ada undangan. Inilah dia dengan timnya GG Gala-Gala, M Shira Showkey. First time turun di National Sport 250, langsung naik ke atas podium. Dan terbaik kedua dari timnya Astra Motor Racing Team Yogyakarta dengan gempuran yang sangat luar biasa, jatuh kepada Andi Farid Isdihar. Dan terbaik pertama dari timnya Yamaha Nusantara Adi Brata, Kayaba MMZ Dynovolt Hades Racing, jatuh kepada the local hero kita Aray Agaska Dipani Laksana. Selamat bagi para seluruh juara, dan saya akan mengundang dengan hormat untuk yang bisa menyerahkan piala untuk terbaik ketiga terlebih dahulu. Perwakilan silakan. Oke, terima kasih banyak Kak Andreas. Boleh agak sedikit melipir ke kiri, nantinya kita akan berfoto bersama. Dan dengan hormat kami akan mengundang yang akan menyerahkan piala terbaik pertama untuk Aray di sini,
selaku Vice President Corporate Communication PT Pertamina PT Persero di sini, yaitu adalah Bapak Fajar Joko Santoso. Kami persilahkan. Silakan. Terima kasih banyak. Nantinya kita akan memberikan kesempatan juga untuk manajer. Yes, Bapak Fajar akan langsung memberikan 2 piala juara pertama dan juga manajer dari tim juara pertama kita. Silakan untuk Arai terlebih dahulu. Boleh dipersiapkan pialanya untuk manajer dari tim Arai di sana. Oke, di sebelah kiri Pak Fajar izin. Oke, manajernya di sana di ujung, di sebelah kiri. Terima kasih banyak. Dan saya undang dengan hormat Bapak Fajar, Ko Andreas dan juga Ko Rio boleh berada di tengah-tengah, dan silakan para Umbrella Girl ataupun teman-teman kita di sini. Saya mengundang bagi para seluruh juara, diangkat pialanya tinggi-tinggi. Boleh kita berikan tepuk tangan hadirin sekalian. 3, 2, dan 1. Yang menyerahkan piala boleh meninggalkan tempat. Para juaranya boleh merapat, silakan naik ke atas. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Manajer juga boleh meninggalkan tempat, merapat. Andi Gilang, Shira Shoki, silakan selebrasi, berikan senyuman terbaik. 3, 2, dan 1. Aman teman-teman semuanya? Aman. Terima kasih banyak. Congratulations for all the winners. Terima kasih banyak atas seluruh pencapaian kalian. Dan itulah dia teman-teman semuanya, proses dari podium ceremony untuk National Sport 250cc race pertama. Dan